Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Oke, gimana kabarnya? Malam minggu semangat ya, kuliah ya. Semangat. Oke, ada yang rencana mau jalan nggak nih? Jam berapa mau jalan? Aman ya? Nggak kepikiran mau keluar. Oh, Kawan, oke. Pak. Oke ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya ya kita untuk melanjutkan agenda perkuliahan kita pada malam hari ini ya, Sabtu malam minggu ya. Masih tetap lanjut kuliah. Ya, karena di jadwal tadi pagi ya ada agenda kegiatan akademik yang lain ya, sehingga harus diganti ke malam ini. Baik, ini adalah pertemuan yang kedua kimia analisis 2 ya. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan kromatografi gas ya. Dan hari ini kita akan lanjutkan ke AAS ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi yang baru tentang AAS, nah kemarin saya berikan link materi ya, jadi bisa diulang-ulang kalau misalnya ada yang tidak hadir kemarin ya, ataupun yang hadir tapi ingin mengulang perkuliahan kita, kemudian juga sudah meresum. Nah, jadi sebagaimana yang sudah kalian resum, ya saya ingin tahu dulu ya, apa yang sudah kalian ingat ya terkait dengan kromatografi gas. Ya, silakan Dinda Ayunining. Ya, Pak. Ya, silakan. Apa yang bisa dijelaskan tentang materi sebelumnya tentang kromatografi gas? Sebentar, Pak. Jadi berdasarkan yang saya ingat kemarin, kromatografi gas itu suatu metode analisis yang digunakan untuk memisahkan senyawa atau memisahkan senyawa yang murni, Pak. Memisahkan senyawa yang murni. Menjadi senyawa murninya. Menjadi senyawa murni. Kromatografi gas. Ada yang ingin menambahkan teman yang lain? Agar menjadi, ya silakan, Oni, Astri. Menurut saya, kalau kromatografi gas itu metode pemisahan senyawa berdasarkan senyawa organik yang mudah menguap. Oke ya. Ada lagi yang lain? Satu lagi? Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan Gusmi. Nah, dari yang PPT Bapak kemarin menjelaskan kromatografi gas adalah teknik pemisahan berdasarkan pada titik bibit solut dan interaksinya dengan fase diam. Nah, pada umumnya solut akan terelusi berdasarkan pada titik didihnya, kecuali jika ada interaksi solut dengan fase diam. Nah, di situ dalam kromatografi ada juga fase berat yang berupa gas akan menghantarkan solut ke kolom hingga ke detektor. Itu aja sih, Pak, dari kemarin yang saya tangkap. Ya. Terima kasih, Pak. Oke ya. Oke, jadi kemarin kita sudah membahas ya terkait dengan kromatografi gas ya. Jadi
pertemuan kita ini kan ada 4 kali ya sebelum kita ujian ya dengan saya. Pekan depan itu tentang inframerah ya. Nah, jadi nanti pertemuan keempat itu akan diberikan penelusuran literatur ya. Jadi tugas perorangan itu penelusuran literatur terkait dengan ketiga metode ini ya, baik itu kromatografi gas, AAS ataupun IR nantinya. Jadi kalian nanti boleh disiapkan dari sekarang, tapi itu nanti untuk pertemuan yang keempat ya. Jadi diinformasikan dari sekarang, boleh sudah mencari literatur ya, khususnya nanti dari jurnal-jurnal penelitian. Nah, terkait aplikasi penggunaan alat-alat tersebut dalam kepentingan analisis dalam ilmu kefarmasian lah, seperti itu. Silakan, bebas ya. Yang pasti setiap orang jurnalnya harus berbeda dengan yang lain gitu, tidak sama jurnalnya ya. Jadi silakan bisa diatur oleh PJ untuk mengelola bagaimana caranya. Misalnya siapa yang duluan setor judul, maka yang belakangan tidak boleh mengklaim judul yang itu untuk dibahas, misalnya seperti itu. Jadi boleh dipilih mau itu IR, AAS atau gas gitu. Yang pasti di sini misalnya kita ada 20 orang ya. Di dalam kelas ini kan 20 orang kalau nggak salah di Google Classroom, tapi di sini hanya 17 ya. Jadi ada yang tidak hadir sepertinya. Nah, itu nanti silahkan 20 dibagi 3 topik, kurang lebih satu topik itu ada 7 orang kan ya. Kurang lebih ya. Jadi ada 7 atau ada 6 orang yang topik AAS, ada 7 atau 6 orang yang topik IR, ada 7 atau 6 orang yang topiknya gas, kromatografi gas. Seperti itu. Jadi siapa yang cepat dia yang dapat gitu. Silakan nanti bisa dikelola oleh PJ seperti itu. Paham ya, Jordi ya? Oke, itu untuk Iya, Pak. ya. Boleh dibantu nanti biar bisa mengelola teman-teman biar tidak sama nanti yang dibahas seperti itu. Baik itu metodenya maupun juga jurnal-jurnal yang dirujuk. Jadi seperti itu ya, mencari aplikasinya. Oke, kemudian kita lihat tadi ya terkait dengan metode analisis instrumental. Jadi di kimia analisis itu kita kemarin sampaikan bahwa yang kita bahas itu adalah metode analisis instrumental ya. Nah, tadi sudah disinggung terkait dengan kromatografi gas. Nah, kita tahu prinsipnya adalah pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih dan volatilitas senyawa, gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan, itu ada prinsipnya. Dan senyawa-senyawa yang memiliki volatilitas yang tinggi atau mudah menguap, tentunya akan lebih cocok dia dianalisis menggunakan kromatografi gas. Nah, kemudian apabila senyawa yang akan dianalisis itu susah menguap, nah, maka dilakukan suatu tindakan yang namanya derivatisasi. Tujuannya adalah untuk ya, agar senyawa tertentu itu agar dia lebih mudah menguap. Jadi dilakukan derivatisasi. Nah, kemudian kali ini itu kita akan membahas atau menyinggung terkait dengan AAS atau SSA. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum lebih lanjut, saya coba minta Rezi Lahani. Nah, Rezi Lahani? Iya, Pak. Ya. Apa kepanjangan AAS atau SSA yang diketahui, Rezi Lahani? Atomic assertion test, Pak. Hah? Ada kedengaran. Kedengaran. Atomic absorption spectrophotometry, Pak. Atomic absorption spectrophotometry. Kalau AAS, kalau SSA berarti terjemahannya ya? Apa terjemahannya? Spektrofotometri serapan atom, Pak. Spektrofotometri serapan atom. Oke, Prita Laura. Nah, mau itu disebut AAS ya ataupun SSA, hanya perbedaan bahasa ya, Inggris dan juga Indonesia ya.
Bisa nggak dijelaskan apa yang Prita Laura ketahui tentang AAS atau SSA tersebut? Selain kepanjangannya tadi ya, apa yang bisa dijelaskan? Oh, mic-nya nggak bisa dihidupkan. Oke, coba Inka Kristi. AAS atau SSA itu merupakan suatu alat yang dapat digunakan pada metode suatu analisis unsur secara kuantitatif. Itu untuk menentukan unsur-unsur logam dan metaloid yang pengukurannya itu berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Oke, bagus ya. Bisa nggak diulangi Julpin Pontian? Atau dengan kata-kata yang lain, gitu ya, silakan. Jadi AAS atau SSA itu adalah sebuah metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam atau metaloid yang berdasarkan pada penyerapan absorpsi radiasi oleh atom bebas. Oke. Jadi tadi unsur-unsur logam, ya. Ada juga metaloid, kemudian ada juga penyerapan. Seperti itu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan metaloid itu, Dwi Budiarto? Metaloid itu apa ya? Tes. Ya, silakan. Kalau metaloid itu kayak dia kan ini kan emang gas itu kan emang buat yang identifikasi logam kan Pak kan. Jadi itu dia ini yang tadi itu kan diuapkan, jadi itu yang lebih nampak tuh dari zat metalnya itu tadi yang itu. Jadi itu yang ditangkap yang ion-ion kan atom dari itunya tuh ditangkapnya oleh itu gitu. Oke, yang lain. Apa itu yang dimaksud dengan metaloid? Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Nah, setelah ini saya Gia cari ya. Pak, metaloid adalah kelompok unsur kimia yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Nah, metaloid sulit dibedakan dengan logam. Perbedaan utamanya adalah bahwa umumnya metaloid adalah semikonduktor, sedangkan logam adalah konduktor. Jadi yang bisa menghantarkan listrik kayak gimana gitu Pak, konduktor dan semikonduktor gitu. Tapi itu metaloid itu berbeda gitu Pak, berbeda dengan logam gitu. Beda dengan logam. Semikonduktor. Tepatnya gitu. Oke, tadi Safina kata Gusmi tadi itu metaloid antara logam dengan logam, betul ya? Iya Pak, semi logam. Antara logam dengan non logam atau antara logam dengan logam maksudnya? Antara logam dan non logam Pak. Oh, dengan non logam. Oke, gimana Gia? Ada tambahan Gia? Metaloid? Sama Pak dengan Gusmi, iya. Oh, jadi dia semi logam, semi lah ya. Jadi kalau kita lihat di tabel SPU, kalian bisa lihat yang metaloid itu dia adanya diagonal di sebelah kanan ya. Pernah lihat nggak di tabel SPU? Nah, logam ya, non logam. Nah, kemudian di diagonal antara logam dan logam itu ada metaloid. Ada warna biasa diberikan beda itu kalau di tabel SPU. Silakan bisa dicek di kimia dasarnya waktu itu ya. Oke. Nah, kalau metode analisisnya dengan AAS berarti tadi adalah logam atau metaloid katanya tadi ya. Nah, berarti ya kita lanjutkan. Nah, kalau metode AAS atau SSA ini berarti prinsipnya adalah berdasarkan penguapan larutan sampel. Tadi sudah dijelaskan oleh temannya ya. Ada penguapan larutan sampel. Kemudian logam yang terkandung di dalamnya, nah itu diubah menjadi atom bebas, gitu ya. Nah, kemudian atom bebas tadi dia akan mengabsorpsi radiasi cahaya, dan dia ini tepat bisa digunakan untuk menganalisis logam berat ya, misalnya golongan 1A dan juga 2A bisa ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ya caranya
logam yang terkandung di dalam sampel tadi itu, misalnya dalam kosmetik tertentu ya, atau di dalam senyawa tertentu yang ingin dianalisis, itu diubah menjadi atom bebas. Gimana cara mengubahnya menjadi atom bebas? Kalau UV itu kan larutan langsung ditembakkan dengan sinar ya, UV vis itu kan. Larutan sampel ditembak dengan sinar, maka ada sumber sinar yang masuk dan ada sumber sinar yang diteruskan. Sumber sinar yang diteruskan nanti akan dibaca di detektor kan, maka dikurangi dengan intensitas cahaya yang masuk. Intensitas cahaya yang masuk dikurangi dengan yang diterima di detektor atau yang diteruskan, maka bisa didapatkan yang diabsorpsi oleh sampel. Makanya kalau di UV vis syaratnya larutannya harus jernih. Kalau larutannya ada partikel-partikel, tentunya serapannya seolah-olah akan tinggi. Karena cahayanya akan terhalang oleh partikel-partikel itu makin besar ya. Padahal bukan konsentrasi yang tinggi, tapi karena banyak partikel seperti itu ya. Nah, kemudian kalau ini sampelnya itu berupa larutan ya, tapi larutan itu tidak ditembakkan sinar seperti UV langsung ya, tapi diubah dia menjadi atom bebas. Nah, pertanyaan saya tadi bagaimana caranya mengubah menjadi atom bebas itu? Silakan. Silakan. Oh, Pak izin jawab, Pak. Jordi, oke, silakan. Jadi dari yang saya pelajari kemarin, Pak, di sini untuk menentukan dari senyawa misalnya kosmetik untuk jadikan atom bebas itu dengan cara dipanaskan, Pak. Jadi senyawanya diberikan kayak zat tambahan gitu, Pak, supaya pas di pembakaran, di pemanasan di daging tadi, nah dia tuh akan menjadi atom bebas gitu, Pak, antara zatnya tersendiri dan zat campurannya. Itu sih, Pak. Oke, dipanaskan tadi ya berarti ya. Ada pendapat yang lain? Mengubah dari tadi yang logam diubah menjadi atom itu proses apa namanya? Ada nggak yang tahu? Proses apa namanya? Sampel tadi diubah menjadi atom. Nah, itu proses apa namanya? Kalau proses itu selalu ada belakangnya isasi gitu ya. Lalu ada ya? Atomisasi. Atomisasi ya. Jadi itu namanya proses atomisasi. Oke, diingat-ingat ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut, coba kita lihat dulu nih. Nanti akan ditanya satu-satu lagi ya. Coba kita lihat dulu. Mungkin materi ini ada yang sudah pernah membaca ya dari berbagai sumber. Mungkin sudah jelas ya. Di sini adalah SSA atau AAS. Nah, tadi udah disinggung sedikit ya. Nah, kalau kita lihat, ini metode analisis yang didasarkan pada penyerapan energi radiasi gitu ya. Nah, energi radiasi resonansi oleh atom. Nah, jadi oleh atom di sini. Jadi pada tingkat energi dasar. Jadi sampel itu di sini diubah menjadi suatu atom dengan suatu proses namanya atomisasi. Nah, kalau UV vis itu kan tidak sampai dijadikan atom, larutan langsung tembakan sinar tanpa dijadikan atom kan. Tapi kalau ini dia dijadikan atom pada tingkat energi dasar atau kita sebut dengan ground state. Nah, kemudian tentunya kalau misalnya ada atom dalam energi dasar atau ground state, ingat-ingat lagi kalau belajar tentang atom ada elektron ya. Kalau dia terkena oleh suatu radiasi energi, maka tentunya akan terjadi yang namanya eksitasi. Jadi ketika atom itu tadi menyerap energi, ya radiasi misalnya, maka akan terjadilah elektron itu tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi atau excited state gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian tentunya ya, nantinya kalau suatu elektron itu tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi dari keadaan awalnya, nah secara alamiah ya, tentunya mereka akan ingin kembali ke ground state, ingin kembali ke keadaan dasar setelah tereksitasi itu. Maka ketika dia
berpindah dari keadaan tereksitasi ke ground state, nah itu yang kita sebut dengan emisi. Dan emisi itu tentunya akan melepaskan energi. Nah, energi itu nanti yang bisa terbaca gitu ya. Nah, konsentrasi senyawa itu dengan mengukur intensitas radiasi yang diteruskan gitu. Nah, sama lah seperti tadi, kalau seperti UV kan ada yang diteruskan ya, atau juga ada yang diabsorpsi. Nah, sama seperti konsep-konsep spektro yang lain kan begitu. Ada intensitas radiasi yang diteruskan atau yang diabsorpsi. Nah, maka nanti ada istilahnya hasilnya nanti akan ada absorbansi. Jadi prinsipnya sama, hasilnya nanti berupa absorbansi lah seperti UV vis ya, sama ya. Nah, gitu. Beda dengan HPLC. Kalau HPLC kemarin kan bukan absorbansi ya, tapi ada apa namanya luas area ya dan sebagainya. Nah, kemudian atom tersebut nanti menyerap radiasi pada panjang gelombang tertentu ya, dan ini adalah penemunya SSA dulu ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat tadi yang ditanyakan, bagaimana caranya tadi membuat menjadi atom? Nah, itu yang disebut oleh rekannya tadi atomisasi. Jadi ini adalah beberapa cara atomisasi, yang salah satu disebutkan tadi itu adalah dengan pembakaran katanya tadi ya. Nah, jadi atomisasi itu bisa dengan nyala, bisa dengan tungku pembakaran atau furnace. Nah, kalau dengan nyala, itu yang ada di kampus kita itu yang dengan nyala itu, nah, sampel dalam bentuk larutan, ya, bisa dalam bentuk larutan. Jadi nanti dengan nyala ya. Kemudian populasi atom di dalam nyala itu tergantung pada suhu nyala. Jadi suhunya ini sangat tinggi ya, tergantung dari komposisi gasnya. Nanti di belakang akan ada campuran gasnya dan suhunya berapa ya, ribuan derajat. Nah, seperti itu. Jadi suhunya itu tergantung kepada jenis dan perbandingan bahan bakar atau gas. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat ya. Kemudian ada lagi yang kedua, selain atomisasi dengan nyala, ini adalah dengan furnace, untuk pembakaran ya. Jadi sampelnya bisa larutan, bisa juga padatan. Nah, ini ada yang CRA ya, energi batang karbon, ada juga yang tabung karbon ya. Jadi sampelnya itu dalam CRA atau CTA, carbon rod atomizer atau carbon tube atomizer, itu dialiri arus listrik, kemudian arus listriknya juga dapat diatur arusnya ya, sehingga batang karbon tadi jadi panas, kemudian sampai suhu tertentu yang diinginkan, sehingga terjadi atomisasi. Seperti itu. Jadi sampelnya bisa padatan juga yang furnace ini. Seperti itu ya. Kalau yang di kampus kita itu sampelnya bentuknya larutan karena atomisasinya dengan nyala. Tapi selain nyala ada juga furnace. Nah, itu cara atomisasi. Nah, ini karena kita kimia analisis 2, maka kita harus mengetahui prinsip dasar alat ya. Kita tahu bagaimana cara kerja alat itu. Kita tahu bagaimana instrumentasi dari alat itu, dan kita sedikit mengenal terkait aplikasi penggunaannya. Kalau aplikasi lebih jauh, nanti di mata kuliah lanjut di analisis farmasi. Itu sudah mengaplikasikan apa yang dipelajari di KA2 ya sebagai metode gitu ya. Kalau di KA2 memang fokusnya adalah ke instrumennya itu. Kalau di analisis farmasi fokus kepada teknik analisisnya menggunakan instrumen yang cocok dan sebagainya. Tapi nanti tugasnya kita aplikasikan ke situ ya, sebagai pengantar ke analisis farmasi. Oke, apalagi yang ketiga nih. Jadi ternyata bisa juga dengan penguapan gitu, untuk membuat atomisasi. Jadi sampelnya juga bentuknya larutan. Nah, kalau metode ini bisa untuk menganalisis 9 unsur. Nah, 9 unsur sebagaimana yang cantumkan di layar ya. Kemudian dia juga dibantu dengan reaksi kimia dalam atomisasinya. Nah, sehingga logam yang dianalisis itu diubah dalam bentuk uap. Nah, seperti itu. Kecuali Hg ya. Hg. Nah, ini dalam bentuk atom bebas ya, seperti tadi juga dibuat atom bebas ya. Seperti itu. Kemudian metode atomisasi penguapannya tentunya paling peka atau sensitif. Nah, jadi ada 3 metode inilah untuk atomisasi. Dengan nyala, dengan tungku pembakaran, dengan penguapan. Nah, ini adalah
instrumentasi dari apa namanya analisis menggunakan SSA atau AS. Nah, ini adalah instrumentasi. Kalau kita belajar apa namanya tentang obat dan penyakit, maka kita belajar Anvisman, nah, seperti itu anatomi fisiologi. Nah, kalau dalam analisis anatomi fisiologinya, maka ini mengenal instrumentasi dari alat. Silahkan dilihat dulu ini. Dan saya minta untuk dijelaskan ya apa yang diketahui tentang instrumentasi itu. Yunike Larasati, silahkan. Bisa dilihat di layar. Nah, silakan dijelaskan apa yang diketahui terkait dengan instrumentasi AAS atau SSA. Ya, Pak. Ya, silakan. Yang pertama nih kan ada radiasi, berarti dari sumber radiasi, Pak ya. Lampu katoda. Jadi di lampu katoda tuh dia berfungsi untuk meradiasikan sinar ke sampel yang telah diatomisasi dengan cara menyerap radiasi dan meneruskannya ke spektrometer menuju detektor. Terus masuk ke atomizer. Nah, di atomizer tuh sampel yang akan dianalisis harus diatomisasi terlebih dahulu. Di atomizer itu menghasilkan nilai absorbansi yang besar dari atom bebas yang homogen. Ya, terus? Ada lagi? Selanjutnya? Lanjut ke detektor boleh ke Pak? Soalnya yang sebelumnya saya tidak dapat. Sebelum lanjut, biar urut, ada nggak teman yang lain yang mau menambahkan nih? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Oke, biar lengkap Yang ya. dari atomizer tuh, yang sampingnya tuh yang apa? Yang wavelength selector tuh yang panjang gelombang ya Pak? Monokromator enggak Pak? Yang mengubah cahaya polikromatik menjadi monokromatik. Jadi menyeleksi panjang gelombang tertentu yang sesuai, enggak? Oke, terus? Kalau lanjut ke detektor, nanti dia mengubah dari apa? Dari cahaya menjadi sinyal listrik. Nanti masuk ke readout-nya, nanti hasilnya dibaca dan menghasilkan absorbansi. Coba lanjutkan Yunike tadi. Yunike tadi ya yang sampai detektor ya. Oke, silakan. Masuk ke detektor kan ya Pak? Ya, silakan. Detektor itu kan untuk mengukur intensitas radiasi yang telah diteruskan, yang telah diubah menjadi energi listrik. Di situ masuk ke readout dan data prosesor. Itu buat menganalisis data yang habis kita dapatkan dari yang detektor tadi. Oke ya. Oke, jadi ada sumber radiasi, ada atomisasi, atomizer untuk proses atomisasi. Ya, tentunya sebelum diatomisasi ada sample introduction device. Jadi ada tempat sampel masuk kan ya. Kalian pernah nggak ya lihat di ruangan instrumen ya, melihat AAS di kampus kita? Pernah masuk nggak ya? Belum pernah ya? Belum, Pak. Belum pernah ya? Belum ya, oke. Jadi AAS itu ada di kampus itu di sebelah ruangannya lab kimia yang di atas itu. Nah, sebelahnya itu kan ada lab instrumen, ada spektro UV, ada HPLC. Nah, di ruang sebelahnya lagi itu yang ada tabung gas segala macam itu ya. Nah, di dalamnya itu ada AAS, ada gizi ya. Nah, tahun lalu kita praktek langsung ya menggunakan alat itu. Tahun lalu ya. HPLC, AAS,
Nah, karena kondisi seperti ini, tentunya kalian tidak bisa langsung ke sana ya untuk mencoba. Tapi prinsip ini jangan sampai lewat juga gitu. Ketika nanti ada kesempatan ya untuk nge-lab menggunakan alat tersebut, setidaknya prinsipnya kan sudah paham. Oke. Kemudian coba kita lanjut ya. Ini instrumentasinya. Nah, dari dijelaskan tadi secara sekilas, coba kita lanjutkan yang bagian pertama ada sumber sinar ya, atau sumber radiasi tadi, radiation source. Nah, sumber sinar ini ya, yang digunakan adalah yang sering yang ada di lab kita juga itu adalah lampu katoda berongga ya. Ini yang paling umum digunakan karena dia sifatnya spesifik. Tapi nanti ada juga kelemahannya gitu ya. Kelemahannya yaitu satu lampu untuk satu unsur yang dianalisis. Jadi kalau kita ingin menganalisis Ca, kalsium, maka gunakan lampu katoda berongganya yang Ca. Ingin menganalisis Mg, gunakan yang lampu katoda berongga yang Mg, dan seterusnya. Nah, tapi kelebihannya dia bersifat spesifik terhadap unsur yang dianalisis. Ini yang paling umum. Ya, selain lampu katoda berongga ada juga electrode discharge lamp ya. Coba kita lihat dulu yang lampu katoda ya. Ini adalah gambarannya ya. Lampu tersebut. Nah, kalau kalian di lab itu lampunya besar apa ya? Lebih besar lah dari lampu pada umumnya kita lihat lampu rumah ya. Dan itu satu lampu khusus satu, nanti kalau mau dipakai baru dipasang lampunya ya. Kemudian kalau mau diganti tinggal diganti lampunya, dan di tempat lampunya itu sudah tersedia slot sekitar 6 atau 7 lampu. Jadi bisa disetting di komputernya lampu mana yang ingin digunakan. Jadi bisa dipasang situ sampai 6 atau 7 lampu sekaligus. Tapi untuk digunakan satu lampu yang akan ditembakkan, yang akan diaktifkan. Tergantung kita settingnya mau setting lampu yang mana, seperti itu. Oke, jadi dia ada katoda, ada anoda, ya. Ada katoda, ada anoda. Nah, kemudian ada suatu gas yang diisi ke dalam lampu tersebut. Nah, misalnya neon dan sebagainya ya. Kemudian coba kita akan lihat di sini, kalau di lampu ini nanti ada proses, misalnya ada metal, misalnya yang bulat-bulat ini, misalnya yang sebelah kiri ini adalah lampunya. Kemudian yang di kanan ini ada atom logam yang sudah diionisasi, misalnya ini adalah prinsip ionisasi. Misalnya ada logam di sini yang bulat-bulat abu-abu. Kemudian karena dia dikenai sumber radiasi, sinar, energi, maka tentunya akan tereksitasi. Kalau eksitasi kita lihat ada gambarnya tanda bintang ya, tanda bintang. Nah, ini kan lampu ini metalnya ya. Ketika dia kena radiasi tadi, maka dia akan tereksitasi. Nah, atom logamnya tereksitasi menjadi tanda bintang di sini, menandakan bahwa dia menyerap energi radiasi. Nah, kemudian tentunya kalau tereksitasi ya, dari keadaan dasar menjadi keadaan tereksitasi, dia akan menyerap energi. Tentunya kalau sudah tereksitasi secara normal ingin kembali ke keadaan ground state ya, keadaan ground state, keadaan dasar. Nah, maka ketika berubah dari keadaan tereksitasi menjadi keadaan dasar, di situ akan melepaskan energi atau kita sebut dengan remisi ya. Ya, kebalikan eksitasi itu remisi, menghasilkan energi. Seperti itu. Nah, coba kita lihat lampu katoda berongga. Jadi ada tabung kaca tertutup ya, seperti lampu pada umumnya ada tabung kacanya yang tertutup ya. Nah, kemudian ada katoda, ada anoda ya, ada katodanya, ada anodanya. Oke. Kemudian katoda itu berbentuk silinder berongga, ya, maka disebut dengan katoda berongga. Jadi katodanya itu berbentuk silinder yang berongga. Nah, itu kemudian terbuat dari logam atau dilapisi dengan logam tertentu ya, sesuai dengan logam apa itu. Nah, jadi dia terbuat dari logam tersebut dan dilapisi dengan logam tertentu tersebut gitu. Kemudian tabung logam ini diisi dengan gas mulia. Jadi gas mulianya itu neon ya, atau argon, yang paling umum neon ya. Bagaimana ini kan?
Di sini katanya normally neon, jadi diisi dengan gas yang umumnya neon. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga argon ya. Dan ada tekanannya di sini, tekanan rendah. Jadi di tabung logam itu diisi dengan gas mulia, yaitu neon atau argon. Selanjutnya, ini adalah mekanismenya lampu katoda berongga. Jadi bila antara anoda dan katoda tadi diberi selisih tegangan, ya, diberikan selisih tegangan yang tinggi, 600 volt, maka katoda ini akan memancarkan berkas-berkas elektron, ya. Nah, dia akan menuju ke anoda. Jadi bergerak elektron itu dari katoda ke anoda. Seperti itu. Kemudian kecepatan dan energinya sangat tinggi tentunya. Nah, karena ada tegangan yang tinggi yang diberikan ke lampu tersebut. Nah, elektron dengan energi tinggi ini ya, perjalanannya dia menuju ke anoda itu dari katoda dia menuju ke anoda, mana gambar dia. Dari katoda menuju ke anoda, nah, maka ini akan bertabrakan nanti dia. Bertabrakan dengan gas mulia yang diisikan tadi di lampu yang berongga tadi. Nah, kalau kita lihat tadi kan di sini katoda itu kan terdiri dari rongga yang diisi oleh gas mulia ya. Nah, dia akan bertabrakan dengan gas mulia yang ada di dalam rongga ini. Nah, seperti itu, gas-gas mulia yang diisikan jadi akan bertabrakan. Kemudian akibat dari tabrakan itu membuat unsur gas mulia kehilangan elektron ya. Maka dia menjadi ion yang bermuatan positif. Kita tahu kan gas mulia itu kan stabil. Tapi karena dia ditabrak tadi itu, maka dia jadi bermuatan jadinya. Jadi dia akan menjadi muatan positif di sini. Dan ion-ion gas mulia tadi yang bermuatan positif, dia akan bergerak ke katoda. Karena katoda itu apa ya? Coba bedakan dulu katoda dan anoda. Coba dandi. Katoda dan anoda itu apa sebenarnya? Mana yang bermuatan negatif, mana yang bermuatan positif? Silakan Dandi. Ya. Kalau nggak salah saya Pak, kalau katoda ya. Kalau katoda itu yang kutub yang bermuatan positif, sedangkan anoda itu sebaliknya. Betul kayak gitu. Bedakan dengan kation dan anion ya. Terbalik Pak. Gimana? Terbalik. Anoda itu yang bermuatan positif, kalau katoda itu yang bermuatan negatif. Jadi katoda itu beda dengan kation ya. Jadi justru sebaliknya. Kalau katoda itu dia kutub yang bermuatan negatif atau anion ya. Nah, terbalik dia. Kalau anoda sebaliknya. Oleh karena itu di sini ion-ion gas mulia yang bermuatan positif dia akan bergerak menuju ke katoda. Jadi menuju katoda karena katoda itu muatannya yang negatif. Ya. Nah, sehingga dia dari positif dia akan menuju ke yang katoda tadi dengan kecepatan dan energi yang tinggi. Kemudian unsur-unsur dalam katoda ini ditabrak oleh ion positif gas mulia, kemudian unsurnya akan terlempar keluar dari permukaan katoda. Ya, ibarat seperti itu ya. Jadi ini tentunya kasat mata ya. Tapi kalau kita belajar elektron segala macam kan memang seperti itu ya. Jadi ditabrak oleh ion positif gas mulia, kemudian unsurnya akan terlempar keluar dari permukaan katoda. Nah, kemudian atom-atom dalam katoda ini mengalami eksitasi tadi ya. Maka dia tereksitasi karena dia menyerap energi yang lebih tinggi tadi ya, dari ground state ke energi yang lebih tinggi ya, tereksitasi dan akan memancarkan spektrum ya dari unsur yang sama dengan unsur yang akan dianalisis. Jadi di sini awalnya M gitu ya, katoda, karena tadi diberikan tegangan yang tinggi ya, maka akan memancarkan elektron yang bergerak menuju ke anoda ya. Kemudian dia akan menabrak sambil perjalanannya menuju ke anoda itu dia akan menabrak tadi gas mulia, misalnya Ne. Maka dia akan menjadi ion positif Ne itu, dan Ne akan bergerak ke bergerak ke katoda ya. Kemudian akan tereksitasi tadi, jadi ada tanda bintang di sini. Nah, jadi M ada tanda bintang itu tereksitasi, kemudian
ketika dia tereksitasi dan dia kembali ke keadaan dasar, dia akan menghasilkan foton, ya, memancarkan spektrum, ya, atau foton. Nah, itulah yang akan dianalisis. Seperti itu. Oke. Kemudian ini adalah proses dalam lampu katoda berongga, ya. Jadi ada proses tadi, ya, pergerakannya tadi, ada ada tegangan yang tinggi yang diberikan, ya. Nah, kemudian akan menabrak silinder tadi di sini, sehingga gas mulia tadi akan terion menjadi ion positif, kemudian terjadi eksitasi dan terjadi emisi. Nah, emisi ini tentunya dia akan menghasilkan foton. Kalau eksitasi kan menyerap, ya, energi atau foton. Kalau emisi sebaliknya, menghasilkan foton, ya. Karena dia habis menyerap, dia naik ke energi yang lebih tinggi, kemudian dia akan kembali ke keadaan dasar plus melepaskan energi. Seperti itu. Dengan panjang gelombang yang tertentu, ya. Panjang gelombang radiasinya itu diemisikan itu karakteristiknya, ya, sesuai dengan atom metal masing-masing, logam masing-masing. Tentunya itu spesifik seperti itu yang dikeluarkan. Nah, itulah yang diukur, ya, sesuai dengan spesifikasinya. Nah, karena emisinya itu panjang gelombangnya tertentu. Oke. Kemudian tentunya tadi ada disampaikan di awal, ada juga kelemahannya, ya. Kalau kelebihan tadi kan dia spesifik. Tentunya kalau spesifik, kalau ingin mengukur Hg, maka dengan lampu Hg, ingin mengukur Mg dengan lampu Mg, maka dia sensitif. Dan juga dia spesifisitas, ya. Memiliki spesifitas spesifik dan juga dia sensitif. Tapi punya kelemahan tadi, satu unsur, satu lampu, seperti itu. Sehingga kalau banyak unsur, perlu banyak lampu yang disiapkan. Nah, tapi ada juga tuh lampu katoda berongga yang dikombinasi di sini, ya. Nah, jadi lampunya itu dilapisi dengan berbagai unsur sehingga bisa digunakan untuk beberapa unsur sekaligus. Ada juga yang seperti itu. Tapi di kampus kita ini lampunya satu lampu untuk satu unsur. Pada umumnya begitu. Tapi ada juga yang sudah dikombinasi. Oke, kalau ini yang selain lampu katoda berongga. Oke. Jadi EDL itu, ya, sinarnya kurang lebih 10 sampai 100 kali lebih besar, ya, intensitas sinarnya dibandingkan dengan lampu katoda berongga. Tapi dia tidak stabil kalau dibandingkan dengan lampu katoda berongga. Dia terbuat dari kuarsa yang tertutup, dia mengandung garam unsur yang dianalisis dengan suatu gas yang inert. Kemudian medan radiofrekuensi yang digunakan untuk mengeksitasi gas tertentu itu menyebabkan logam menjadi terionisasi. Jadi ada juga di sini radiofrekuensi, ya, untuk mengeksitasi logam sehingga terionisasi, ya. Pada intinya sumber cahaya ini intinya ingin membuat suatu sampel kita itu dia akan terion lah, seperti itu. Nah, lampu ini misalnya untuk unsur-unsur AS, Hg, ya, Sd, Bi, dan P. Ini contohnya. Kemudian ini adalah contoh lampunya, ya. Jadi ada koil-koilnya, ada lilitannya seperti itu, ya. Kalau tadi kan tidak ada lilitannya, kan? Beda. Jadi beda. Di sini ada keramik holdernya, ada lilitannya. Kemudian ada garamnya di sini, lamp containing, ada garam logam, ya. Dan ada seperti inilah. Jadi agak berbeda strukturnya dibandingkan dengan lampu katoda berongga tadi, yang ada katodanya itu berupa rongga yang diisi dengan gas mulia. Nah, bagian kedua, ya, yang penting juga adalah atomisasi, ya, untuk proses atomisasi atau atomizer. Nah, ini tempat sampel, ya. Jadi nanti kalau praktikum, ya, praktikum kimia analisis 2 dengan saya nanti kita akan membahas terkait dengan AAS, ya, dengan AAS. Nanti dengan Bu Pratiwi tentang UV vis, ya, sepertinya, ya. Dengan Pak Fajar nanti tentang HPLC untuk praktikumnya. Jadi kita satu-satu alat saja nanti. Itu. Kemudian dalam tempat sampel, nah inilah nanti terjadi proses atomisasi. Jadi
nanti itu seperti alat otomatis ya. Jadi kalau di kampus kita itu ada tempat sampel ya, ada tabungnya seperti tabung reaksi, tapi dia dari plastik, tempat larutan sampel. Kemudian ada untuk menyedot tadi itu, ada untuk menyedot selang gitu ya, yang bergerak otomatis sesuai di settingan di komputer, maka dia akan menyedot sampel, kemudian dia akan bergerak ya, pindah lagi untuk dimasukkan ke sampel sel untuk diatomisasi. Nanti begitu lagi bergerak lagi, nyedot sampel, dipindahkannya lagi ke tempat sampel untuk diatomisasi. Nah, seperti itulah dia, otomatis, robotik ya, bergerak sendiri dia. Yang penting sampelnya kita masukkan ke dalam tempat itu, kita susun urutannya, dia akan bergerak sesuai dengan settingan yang dia ada di komputer lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah disedotnya ya, kemudian dimasukkan ke tempat sampel, nanti sampel itulah yang diuraikan menjadi atom-atom tadi, menjadi atom-atom yang netral ya. Tentunya kalau atom netral dia masih dalam keadaan dasar ground state ya. Bagaimana dia menjadi atom netral? Dengan proses atomisasi. Dengan apa buat atomisasinya? Nah, itu tadi ada yang nyala ya, nyala api yang dengan suhu yang sangat tinggi, dan ada penguapan tadi, ada juga yang furnace ya. Nah, kalau kita di kampus itu dengan nyala, flame ya. Ada juga yang tanpa nyala. Nah, seperti itu. Ada berbagai macam nih alat yang digunakan untuk mengubah sampel menjadi uap atom tadi, flame ya. Ada nyala dan tanpa nyala tadi. Tanpa nyala ada pembakaran, ada penguapan tadi ya. Flame. Nah, ini adalah contoh flame-nya, pembakarnya ya. Nah, ini bahan bakarnya ada gas hidrogen, asetilen. Nah, ada di sini udara, ada oksigen, ada temperatur yang dihasilkan. Jadi ini maksimum pembakarannya berapa. Nah, di sini kalau kombinasi, misalnya kombinasi antara hidrogen dengan udara, ya, maka temperaturnya 2000 sampai 2100 ya. Kemudian kalau asetilen, nah ini berarti akan lebih tinggi lagi temperatur pembakarannya. Tentunya ini disesuaikan dengan sampel nanti yang akan dibakar. Akan menjadi atom-atom tertentu ya. Ini biasanya bisa dilihat nanti di jurnal pada saat penugasan, nanti coba dilihat apa kombinasi gasnya. Nah, seperti itu ya. Dan kenapa mereka menggunakan kombinasi gas itu? Ya, seperti itu ya. Sama lah kalau kita PLC, kenapa kita menggunakan pelarutnya adalah metanol dan ACN misalnya, atau dengan Aquades, kenapa dikombinasikan 2, kombinasikan 3, dan kenapa kombinasinya sekian persen perbandingannya. Nah, itu kan tentunya ada optimasi seperti itu. Kalau ini kombinasi pembakarnya akan berpengaruh ke temperaturnya. Nah, seperti itu ya, temperaturnya di sini dari yang 1000, tapi yang pasti ribuan derajat ya, dari 1700 sampai 3000-an derajat, sangat tinggi sekali, sehingga ini yang bisa dia membuat sampel itu tadi jadi atom. Nah, ini contohnya sampel. Nah, sampel masuk misalnya seperti itu ya, kemudian akan terjadi pembakaran di sini, nah, di burner, di pembakaran, sehingga nanti dia menjadi atom. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada seperti nozzle gitu, akan menjadi uap-uap ya, akan menjadi uap. Jadi nanti sampel kita yang berupa larutan akan disedotnya, kemudian akan disemburkannya itu ke dalam nyala api, itu dalam bentuk uap gitu, seperti ada aerosol. Jadi ada nebulizer, jadi ada seperti aerosol gitulah. Kemudian aerosol itu tadilah, uap-uap itu tadi yang akan dibakar sehingga dia jadi atom, seperti itu. Nah, itu ya, awalnya dia larutan ya, solution. Nah, jadi M plus amin ini ya. Nah, ini awalnya larutan. Kemudian ini misalnya larutan, kemudian dia akan jadi aerosol tadi, jadi aerosol, ada seperti uap-uap gitu ya. Nah, kemudian dan seterusnya ya, sampai dia menjadi gas ya, menjadi atom. Nah, gitu. Jadi ada menghasilkan M plus E ya, ada elektron di situ. Nah, jadi ada proses-prosesnya, nebulisasi, kemudian
favorisasi, penguapan ya, atomisasi, eksitasi, ionisasi. Nah, seperti itu proses atomisasinya. Kemudian jadi kalau M+ di sini adalah kation logam. Ya, jadi logam itu jadi kation dan amin itu adalah anion seperti itu. Kalau ada tanda 0 berarti itu adalah ground state-nya dari atom bebas, keadaan dasar ya. Nah, seperti itu. Ini proses atomisasi. Kemudian kalau kita lihat penjelasannya, ya, jadi proses atomisasi itu adalah larutan sampel itu mengandung analit dalam bentuk ion terlarut ya. Nah, jadi sampel itu nanti mengandung analit bentuknya ion yang terlarut, kemudian akan dibuat dalam bentuk nebulizer ya. Nebulizer dia akan jadi seperti aerosol lah, seperti uap-uap air itu aerosol ya. Nah, jadi akan diubah ke dalam bentuk aerosol, kemudian analitnya masih terlarut nih sebagai ion. Nah, jadi ada droplet aerosol tadi dia masuk ke nyala. Jadi aerosol tadi yang disemprotkan itu dia akan masuk ke dalam nyala, jadi ada pembakaran di situ, ya. Maka tadi pelarut itu dia akan diuapkan, misalnya kalau ada pelarut di situ, misalnya ada pelarut air atau pelarut yang lain, maka dia akan diuapkan tadi. Nah, kemudian sementara sampel dia akan mengalami desolvasi lah seperti itu ya. Nah, sampelnya sekarang dia bentuknya partikel-partikel. Jadi partikel-partikel padat yang halus. Jadi pelarutnya itu tadi teruapkan, sampelnya dia mengalami desolvasi, jadi menjadi padat. Maka di sini tadi ada yang menjadi solid ya. Jadi solid di sini. Ada desolvasi tahap kedua, dia jadi solid. Kemudian lanjut, panas dalam nyala itu tentunya dapat melelehkan karena saking panasnya tadi, tentunya bisa melelehkan, mencairkan partikel-partikel tadi yang terbentuk. Selanjutnya menjadi dia menguapkan partikel seperti kita lihat di sini. Nah, jadi larut lagi dia. Larut lagi ya. Jadi liquefaction. Jadi awalnya terbentuk partikel-partikel padat, dia larut lagi karena ada pemanasan yang luar biasa itu. Panas dari nyala. Nah, akhirnya apa? Panas dari nyala dan juga ada pembakaran nih dalam nyala ini. Dia akan memutus ikatan-ikatan antara logam analit, ya. Jadi logam analit yang tentunya akan dianalisis ini dengan anionnya. Jadi sampel itu tentunya nanti ada analit, ya. Tentu ada juga anionnya. Kalau logam itu kan akan jadi muatan positif, ya. Jadi M+ kan. Nah, ini akan dipisahkan dengan anionnya si logam biar dia terpisah dan dia bisa dianalisis kadarnya. Dapat absorbansinya, itu karena pemanasan yang dari nyala tadi, dia akan terputus ikatan-ikatannya itu, ikatan logamnya itu, dengan anionnya akan terpisah, sehingga apa? Dihasilkan atom bebas, atau M0, gitu ya, atom bebas, jadi M0 nih, nampaknya ya, seperti itu. Kemudian, atom-atom bebas tersebut tentunya dapat menyerap radiasi. Nah, seperti itu. Itu kalau dia proses atomisasi. Intinya dari sampel menjadi atom bebas yang bisa menyerap radiasi setelah dia jadi atom. Seperti itu ya. Kemudian kalau atomisasi non nyala, jadi dia tanpa nyala, jadi dilakukan dengan furnace. Jadi kan ada flame, ada non flame ya. Kalau non flame itu contohnya furnace tadi ya, atau tungku pembakaran. Nah, kemudian ada 3 tahapan di sini kalau tanpa nyala. Ada pengeringan, ada pengabuan, ada pengatoman. Jadi kalau pengeringan tentunya perlu suhu yang relatif rendah ya, pengeringan. Kalau pengabuan suhunya lebih tinggi untuk menghilangkan pengganggu-pengganggu atau matrik-matrik. Intinya kan di sini terjadi suatu destruksi ya, pemisahan. Nah, mekanismenya itu adalah volatilasi, jadi penguapan ya. Seperti itu untuk pengabuan ini. Jadi dia memisahkan dengan matrik dengan suhu yang lebih tinggi. Ya, kemudian selanjutnya karena di sini judulnya atomisasi, pasti
harus terjadi suatu pengatoman atau atomizing. Dia harus menjadi atom. Ya, tahapannya saja yang berbeda dengan yang tadi yang nyala. Seperti itu. Ini adalah contoh furnace grafit ya. Jadi seperti apa tadi, karbon itu ya. Nah, ada gas masuk di sini ya. Ada H2O masuk, ada H2O keluar, ada tabung grafitnya, ada jalan sinar dan sebagainya. Ini kurang lebih tungku pembakaran yang dimaksud. Kemudian ya ini adalah tipikal temperatur ya. Jadi dari tungku pembakaran grafit itu mulai dari pengeringan, suhunya sekian di bawah, sampai kepada atomisasi lebih tinggi lagi ya, meningkat. Oke. Kemudian bagian yang ketiga tadi yang ada wavelength selector itu ya. Wavelength selector atau monokromator. Jadi punya juga dia monokromator itu untuk memisahkan dan memilih panjang gelombang yang digunakan dalam analisis. Tadi contohnya adalah wavelength selection itu tadi ya. Jadi dia memilih panjang gelombang yang digunakan dalam analisis. Nah, inilah yang akan memilih panjang gelombang yang sesuai, monokromator atau wavelength selector tadi. Nah, digambar ya. Kemudian tentunya di dalam monokromator itu ada sistem optik. Juga terdapat alat yang digunakan untuk memisahkan radiasi. Sama lah seperti monokromator yang kita ketahui ya, tentunya dia akan memisahkan. Nah, sehingga akan didapatlah panjang gelombang tertentu yang diinginkan. Itu. Selanjutnya tadi detektor ya. Nah, setelah panjang gelombangnya sudah tertentu, maka selanjutnya adalah detektor untuk mengukur intensitas cahaya yang melewati tempat pengatoman tadi. Nah, selanjutnya biasanya digunakan dalam tabung ya, ada tabungnya. Ada digunakan tabung penggandaan foton ya. Jadi detektor. Kemudian terakhir ya baru read out. Nah, ini alat untuk menunjukkan ya, untuk mencatat hasil tadi yang dideteksi, maka dituliskanlah di sini, di read out, di monitor dan sebagainya. Nah, hasilnya nanti kalau gambarnya itu akan muncul di layar itu berupa absorbansi gitu ya. Ada konsentrasi yang kita masukkan di situ berapa dan ada muncul absorbansinya. Nah, pencatatan hasil ini tentunya ada proses kalibrasi dan sebagainya ya untuk membaca suatu transmisi atau absorpsi. Jadi seperti spektro UV vis juga bisa transmisi, bisa absorpsi. Nah, itu hasil pembacaannya nanti berupa angka. Nah, ada juga berupa kurva ya. Dari recordernya ada absorbansi atau absorbansi itu ada intensitas emisi. Tadi kan ada suatu sinar yang dilepaskan ya ketika dia kembali ke keadaan dasar ground itu kan ada emisi melepaskan foton. Nah, itu berapa yang di intensitas yang dilepaskan itu sama juga dengan absorbansi atau yang diserap ya. Jadi kalau kita ingin menganalisis nanti dengan SSA, kalau nanti kalian mencari contoh-contoh aplikasinya ya, maka ada setidaknya ini adalah tahapan-tahapan dalam analisis menggunakan SSA. Contoh kalau ingin menganalisis kandungan kalsium dalam pasta gigi misalnya, menganalisis kandungan merkuri dalam kosmetik dan sebagainya, maka tahapannya kurang lebih seperti ini. Jadi persiapkan sampel ya, jadi konsentrasi tertentu, kemudian dalam berupa larutan gitu ya, dibuat konsentrasi tertentu sampelnya, kemudian ada kurva baku yang dibuat. Nah, sama lah seperti spektrofotometri pada umumnya, ada kurva baku yang dibuat, kemudian sampel kita masuk tidak di range kurva baku, tidak boleh ekstrapolasi ya. Jadi kalau dia tidak masuk dalam rentang kurva baku, maka harus dibuat lagi rentang seri konsentrasinya, disesuaikan sehingga sampel itu masuk ke dalam kurva baku seperti itu. Selanjutnya kalau setelah penyiapan sampel ada destruksi. Destruksi itu mengubah bentuk ya, bisa dengan basah, bisa dengan kering ya atau pengabuan. Jadi diubah bentuknya. Nah, barulah pengukuran, pengubah bentuk tadi itulah ya atomisasi dan sebagainya ya.
pengukuran, kemudian barulah analisis datanya bagaimana ya. Nanti kita akan ada latihan ya belakang. Nah, ini teknik analisisnya. Jadi bisa dengan kalibrasi eksternal atau standar adisi. Ya sebagaimana mungkin sebelumnya harusnya sudah disampaikan ya terkait dengan kuantifikasi ya. Teknik kuantifikasi harus sudah disampaikan setelah materi HPLC biasanya itu ya. Sudah disampaikan ini sebagai pengantar oleh dosen sebelumnya. Sudah dijelaskan apa itu kalibrasi eksternal, standar adisi ya. Kalau standar adisi ini ya digunakan tentunya untuk meminimalisir efek dari matrik atau pengganggu ya. Jadi ada beberapa metode lah untuk kuantifikasi itu. Kemudian ada juga ternyata selain AAS itu juga ada cold vapor, jadi CVAS. Jadi dia ada teknik uap dingin gitu ya. Ternyata ada juga teknik uap dingin SSA. Jadi dia perlu mereduksi kimia raksa ya dalam larutan sampel terhadap unsur raksa. Kemudian atom-atom Hg di sini ya dikeluarkan dari larutan, dialirkan dengan menggunakan gas inert melalui larutan atau memompa larutan yang telah direduksi melalui pemisahan gas cair. Jadi di sini adalah teknik uap dingin SSA. Seperti itu. Kemudian aliran gas yang mengandung Hg bebas tadi dilewatkan ke sel ya, menyerap sinar, panjang gelombang tertentu pengukuran, ya, kurang lebih seperti itu. Tapi di sini ada teknik uap dingin seperti itu ya, ada menggunakan agen reduksi yang kuat seperti natrium borohidrida. Nah, seperti itu. Ini adalah gambarnya, instrumentasinya CVAS. Ya, di sini ada uap dingin ya seperti itu. Nah, kemudian ada juga sumber radiasinya. Nah, kemudian ada ini adalah instrumen SSA. Nah, jadi di lab kita juga kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi ada ini ada untuk menyerap tadi ya udara ini, hasil pembakarnya ini ada blowernya di atas ini. Sampai ada monitornya. Ini kurang lebih seperti inilah gambarannya. Mungkin beda di lab kita agak beda sih gambarnya dengan yang ini ya. Agak beda dengan yang ini gambarnya, tergantung. Tapi kurang lebih mirip lah seperti itu. Sama juga ini di CVAS ini ada nebulizer, ada burner. Prinsipnya kurang lebih ya. Jadi SSA itu ya sebagaimana kasus sebelumnya itu bisa digunakan untuk logam, nah, bisa juga digunakan untuk tadi metaloid ya, bisa juga untuk mineral ya, seperti mineral. Jadi bisa logam ataupun mineral. Ada monokromator detektor ya, kurang lebih seperti tadi juga ya. Kemudian oke, ini adalah contoh perbandingan oksidan dan gas pembakar sebagaimana tadi ya. Nah, jadi akan mempengaruhi suhu ya, temperatur dari nyala. Jadi kalau bahan bakarnya hidrogen, kemudian oksidannya udara, maka suhunya sekian, seperti itu. Seperti tadi lah ada suhu-suhu tertentu. Nah, ini juga demikian sama. Kemudian ini juga ada gangguan-gangguan misalnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi dalam aplikasinya menggunakan alat SSA ini bisa jadi terdapat gangguan, dan ini adalah beberapa cara mengatasinya. Misalnya penyebab gangguannya berupa matrik sampel, ya berupa matrik pengganggu, ya maka faktor kimia atau efek sterik yang menyerap radiasi. Sampel yang mengalami disosiasi tidak sempurna akan cenderung mengabsorpsi radiasi. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan ini adalah gangguan-gangguan yang mungkin nih. Gangguannya apa? Ada matrik, masih ada pengganggu di sampel. Kemudian disosiasinya tidak sempurna.
Kemudian ionisasi atomnya itu jauh berbeda dengan spektrum zat uji. Maka ini adalah mengatasi gangguannya. Jadi suhunya dinaikkan, nyalanya, sehingga dia mudah terurai. Jadi suhunya ditinggikan. Tentunya dengan kombinasi gas tertentu tadi. Ada kombinasinya ya, sehingga suhunya itu bisa ditingkatkan. Kemudian bisa juga menambah elemen pengikat gugus ya, atau atom penyangga ya, sehingga atom netralnya bisa bergerak bebas ya. Ataupun pengeluaran unsur pengganggu dengan cara dieksitasi. Itu contohnya. Dan ini mungkin ada yang masih ingat ya, sini ada hadiran enggak ya? Zafira. Silakan Zafira. Iya, Pak. Ya, silakan nomor 1. Apoteker. Sebentar ya, Pak, saya baca soalnya dulu. Menurut saya jawabannya yang ini, Pak. D, Pak. AAS, D. Pak. Ya. Kenapa? Karena dia memakai kadar logam, Pak. Jadi kalau spektrofotometri yang atomik itu dia memakai kadar logam. Oke. Ya, Pak. Oke ya. Ya, Pak. Kata kunci di situ adalah logam. Kadar logam yang diinginkan, maka AS ya. Ya, Pak. Oke. Nah, jadi teknik analisa untuk mengukur konsentrasi unsur atom ya, logam ya, ataupun tadi mineral ya, maka bisa menggunakan AS. Ya. Iya, Pak. Jadi, prinsipnya sudah dijelaskan tadi ya, ada sampel nanti dibuat larutan atau dia jadi aerosol, kemudian nanti dia akan masuk ke nyala api sehingga dia akan terjadi proses atomisasi. Kemudian atom yang terbentuk itu tadi akan di sinari ya dengan super sinar dari lampu katoda. Misalnya ke lampu katodanya khusus spesifik sesuai dengan atom yang ingin diukur. Nah, kemudian akan diseraplah energi dari sumber sinar tadi sehingga terjadi eksitasi. Nah, kemudian tentunya setelah proses eksitasi dari keadaan ground state ke keadaan yang lebih tinggi, kulit yang lebih tinggi ya, akan kembali lagi ke keadaan dasar. Nah, itu akan menghasilkan energi ya, atau dia akan emisi, akan terjadi proses emisi. Nah, sehingga khas ya, emisi dari suatu radiasi unsur-unsur tertentu itu akan khas sama dengan unsur yang akan dianalisis, sehingga dia bisa diukur lah berapa kadar logam atau mineral yang diukur tersebut. Karena di sini ada monokromator yang digunakan untuk memilih panjang gelombang tertentu, seperti itu. Oke, sampai di detektor, sampai dia muncul hasil ya, karena energi diteruskan dari atom itu diubah dalam bentuk sinyal listrik, diperkuat sampailah dia bisa bisa dideteksi di detektor dan bisa muncul di readout. Nah, sekarang coba Julpin. Silakan Julpin. Oh iya Pak, saya baca dulu Pak. Ya, silakan. Di mana? Menggunakan AS juga Pak. Alasannya? Karena kandungan merkuri ini kan merupakan logam juga Pak. Jadi menggunakan AS. Oke ya. Jadi ini contoh aplikasinya akan mengukur berapa kandungan logam berat. Ya, ini kan logam berat nih, merkuri dalam suatu sediaan kosmetik. Jadi menggunakan AAS. Oke. Lanjut. Sentike ya, Sentike.
Iya, Pak. Ya, silakan yang nomor 3. Gimana? Tunggu Pak, baca soalnya. Jawabannya AAS, Pak. Alasannya? Alasannya karena dia mengandung kulit nanas yang berupa natrium dan kalium. Natrium kalium itu berupa apa sehingga dia bisa diukur dengan AAS? Berupa Natrium kalium itu apa? logam. Logam atau apa tuh? Yang bisa diukur dengan AAS tadi selain logam apa? Logam, Pak. Nah, itu kan natrium kalium apakah logam? Merkuri. Merkuri. Kalium natrium kok jadi merkuri? Ini apa ini yang saya lingkari? Nampak nggak di layar? Nggak nampak. Nggak nampak, Pak. Nggak nampak. Oh, nggak nampak ya. Start. Coba saya ketik. Spektrofotometer. Serapan Terpotong ya di bawahnya nih. Sebentar. Saya kecilkan dulu. Kalau di Meet nih kadang terpotong dia. Bagian bawahnya nggak nampak ya. Nah, sekarang nampak nggak? Udah saya naikkan. Sudah, Pak. Nah, apa ini? Apa ini? mineral, Pak. Nah, jadi Mineral, Pak. ya bisa juga untuk menganalisis mineral atau logam. Nah, natrium kalium itu termasuk logam atau mineral? Mineral, Pak. Mineral. Tuh ya. Jadi betul ya jawabannya. Cuman nanti alasannya harus diingat ya. Jadi menganalisis natrium, kalium, contohnya dia di kulit nanas. Nah, itu bisa menggunakan metode AAS ya, karena bisa digunakan untuk mengukur logam atau mineral dalam tanah ya. Seperti itu. Oke ya, itu untuk memperkuat lagi contoh-contoh tadi kasus ya. Nah, tentunya ini saya ingatkan kembali ya. Jadi setiap metode itu ada prinsip tertentu ya dari metode tersebut yang harus kita kuasai, dan setiap metode punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ada instrumentasi, ada yang konvensional. Kalau instrumentasi tentunya dia alat-alat instrumen yang modern, misalnya spektrofotometri, kromatografi, elektroforesis. Yang kemarin sudah disinggung adalah kromatografi gas dan kromatografi hari ini AS ya. Nah, nanti selanjutnya adalah yang IR ya, IR. Silakan dipelajari terkait dengan IR untuk pertemuan. Nah, kemudian kalau tadi gas itu senyawanya yang volatil ya. Perbedaan titik didih, volatilitas nyawa itu yang gas. Kalau yang AS logam ya atau mineral. Nah, seperti itu. Kalau dia menggunakan analisis konvensional dengan alat-alat yang sederhana, maka untuk mengukur yang logam, nah ini logam valensi 2, valensi 3 itu bisa dengan kompleksometri, titrasi kompleksometri ya. Dia direaksi kompleks dengan EDTA sehingga menimbulkan warna. Jadi kalian ingat-ingat lagi di kimia analisis 1 itu kan fokus membahas analisis konvensional seperti volumetri atau titrimetri dan gravimetri ya. Ternyata ini juga bisa digunakan untuk mengukur logam kalau analisis konvensionalnya dengan kompleksometri. Kalau dengan metode instrumentasinya dengan AAS seperti itu. Oke.
Dan masih banyak metode konvensional yang lain yang sudah dipelajari di kimia analisis 1 seperti itu. Oke. Oke ya. Jadi apa namanya? Ketika ada suatu problem kita ingin analisis dia menggunakan apa, maka pertimbangkanlah metode yang digunakan. Apakah konvensional, apakah menggunakan instrumentasi. Pahami betul prinsipnya sehingga bisa apa namanya? Memilih metode yang tepat. Masing-masing tentunya punya kelebihan dan kelemahan. Oke. Ada 2 latihan soal ini. Sekarang 19.53 ya. Masih ada waktu kurang lebih 15 sampai 13 apa namanya? Sampai 8.10 kan ya, 8.10 13 menit lah kurang lebih. Nah, ini ada latihan soal 1, silakan bisa difoto. Nanti ada soal yang kedua. Silakan 5 menit ya. 5 detik. 5 4 3 2 1. Oke. Kemudian latihan soal 2, silakan bisa dikerjakan ya. Siapa yang dapat jawabannya boleh sharing. Ini latihan soal 2. 5 4 3 2 1. Ya, silakan. Bisa dikerjakan masing-masing. Latihan soal 2 atau latihan soal 1. Silakan ditulis di kertasnya, dihitung ya. Disampaikan nih, kira-kira ada yang bisa selesai nggak sampai sebelum jam 8.10, kurang lebih 10 menit. Silakan ya.
Oh Pak, maaf mau nanya Pak. Ya. Yang latihan 1 nih kan ditanya tuh besar konsentrasi molekul di dalam sampel jika diketahui absorpsi sampai sampel sebesar 0,179. Itu maksud itu range-nya apa? Dari 0,053 sampai 0,179, Pak? Atau gimana, Pak? Ingat-ingat mengerjakan soal UV vis. Bagaimana kalian mengerjakan UV vis? Kalau mengerjakan UV vis itu kan ada kurva baku kan? Oh iya Pak. Nah, ini kan kurva baku yang di atas. Apa fungsinya kurva baku? Kemudian kalau sampelnya merkuri diketahui absorbansinya, bagaimana caranya mendapatkan konsentrasi? Tentunya ingat-ingat hukum Lambert-Beer dan sebagainya itu. Coba ingat-ingat ya. Gimana? Baik, Pak. Sudah ingat ya, Jordi ya? Iya, Pak.
Oh Pak, maaf mau nanya. Untuk jawabannya kirim di mana Pak? Gimana? Kalau misalnya ada yang selesai, kirimnya di mana Pak jawabannya? Oh, udah ada yang selesai Kak? Oke, silakan. Gimana? Ada yang udah selesai? Kalau Kalau udah saya ada yang dapatnya selesai, hasil akhirnya ada yang udah selesai Kak? Hasil akhirnya dulu, akhirnya. saya dapatnya 9,01 ppm Pak. Yang mana itu? Latihan 1. Latihan 1. Kalau Coba diulangi. 9,01 ppm. 013 ppm. 9,013 ppm. Iya Pak. Oke. Teman yang lain gimana latihan satunya? Ada nggak yang jawabannya lain? Ada Pak. Ya, beda Pak. Beda, Pak. Berapa? Punya saya 6,6864 ppm. 6,68 ppm ya. Kalau Ada yang beda lagi nggak? ada Pak, beda dikit. Berapa? 6,541 ppm. ppm. Ada lagi yang lain? Masih latihan satu nih ya? Itu Pak. Masih ada? 7,355 Pak. 7,355. Ada lagi? Saya Ada. Pak. Ya. 7,11114. 14. Oke, cukup ya, ada 5 perbedaan nih, beda-beda ya. Sekarang yang 2 dulu, yang 2. Latihan 2. Udah ada yang latihan 2? Ada yang sudah selesai? Sudah, silakan. Siapa yang sudah selesai boleh sebutkan hasil akhirnya dulu. 0,21797%. Persen atau ppm atau apa? Satuannya? Kadar seng persen, Pak. Persen. Bisa dapat persen gimana? Dikali 100. Oh, ada kali 100. Oh, gitu. Nah, nanti coba kalian nanti ya, coba ini persen ya. Kali 100 katanya, kadar. Nanti bagaimana cara menghitungnya nanti, ini hasilnya dulu. Ada nggak yang lain? Yang lain lagi? Latihan 2. Ada lagi selain Safina? Latihan 2? Atau belum selesai yang lain? Belum selesai Pak. Belum ya. Yang lain? Selain Jordi? Belum ya? Oh, belum. Oke. Oke, jadi begini ya, nanti jawabannya ya, jadi silahkan nanti kalian, kan beda-beda nih. Beda-beda nih. Kenapa bisa beda-beda? Itu jadi bikin penasaran juga ya. Ada yang 9, ada yang 6, ada yang 7, yang jawaban 1. Yang nomor 2 tadi baru 1 orang ya. Nah, silahkan kalian, ini kan tadi kerjakannya masing-masing. Silahkan nanti berdiskusi, ya diskusikan dengan rekan-rekan yang lain nih, satu kelas nih. Kira-kira hasil diskusinya nanti apa yang menyebabkan berbeda nih antara orang yang satu dengan orang yang lain. Silahkan kalian bahas. Kemudian jawabannya kira-kira yang paling tepat yang mana gitu. Bisa ya? Nah, sehingga nanti akan ketemu jawaban yang benar tuh yang mana. Silahkanlah bisa didiskusikan dari semuanya sehingga dapat jawaban yang disepakati, yang paling benar yang mana ini. Kenapa bedanya ini? Jangan-jangan apakah bedanya komanya saja, pembulatannya atau bagaimana yang 7, 7, 6, ya. Silakan dicari nanti. Demikian juga untuk yang latihan 2. Kemudian nanti jawabannya bisa
dikumpulkan melalui Google Classroom. Nanti akan saya buatkan ya, buatkan tempat untuk mengumpulkannya. Kemudian pekan selanjutnya saya harapkan nanti bisa dijelaskan oleh perwakilan. Silahkan siapa yang ingin menjelaskan. Nanti jawabannya bisa dikirimkan ke Google Classroom dalam bentuk PowerPoint ya. Pekan depan sebelum kita lanjut ke IR, saya minta nanti akan saya tunjuk secara acak untuk mempresentasikan jawabannya hari ini. Gimana prosesnya bisa dapat seperti itu. Nah, bisa dipahami ya. Jadi nanti jawabannya diuraikan, cara-cara menghitungnya dan sebagainya di PowerPoint. Ya, bisa didiskusikan dengan teman, boleh bebas ya. Nah, dengan teman-teman boleh gimana. Intinya adalah semuanya punya pemahaman yang sama. Jadi semuanya benar semua. Gitu. Nah, bisa dipahami ya, Jordi sebagai PJ ya? Bisa, Pak. Ya. Oke, jadi silahkan dirembukan, didiskusikan sampai ketemu. Kemudian nanti dikumpulkan ke Google Classroom. Dan pekan depan saya akan tunjuk secara acak untuk mempresentasikan jawabannya. Bagaimana sehingga mendapat seperti itu. Terkait satuan juga, tadi ada yang berpendapat satuannya persen, sehingga dapat jawabannya persen, dan lain sebagainya silakan, nanti bisa didiskusikan dalam satu kelas kalian nih, boleh, ada 20 orang ya. Oke, seperti itu, dan pertemuan selanjutnya, kita tentang IR, ya silakan bisa dibaca-baca dulu terkait dengan IR, dan untuk pertemuan yang keempat, yang terakhir, boleh juga sambil disiap-siapkan, jurnal tadi, jurnal yang setiap orang berbeda membahasnya dan topiknya beda ya. Oke. Jadi itulah kurang lebih karena waktu ya sudah lewat dari jam 8 lewat 10 ya, jam 4 menit. Jadi kita cukupkan, kita akhiri. Silahkan bisa dilanjutkan nanti masing-masing dan dalam timnya, dalam kelas ya, untuk berdiskusi dan sebagainya. Terima kasih atas segala perhatian ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oh maaf Pak, saya mau